Buat Permadi Arya alias Abu Janda, gas kena duel. Gak seru kalau cuma debat-debat doang bang, emosi doangnya. Aing nang tanggelut ke si Abu Janda, erek dina ring, erek di tengah sawah, erek kosongan, erek make alat, samodarna di atas materai. Abu Jancuk, kon lek pro Israel, urip nek kono karo Monik bedes kiri asu gatel ngono kon, golek pangan di Indonesia nyotot cangkemmu asu kon. Usir dengan senang hati gue pergi, silakan. Terima kasih. Janda, bukan lu Jule, nggak usah GR. Abu Janda, dim. Mulut lu rame banget kayak tato yonglek, tau nggak? Dim. Kalau nggak panggil dokter cek suhu. Cowok kalau bawel ame marah-marah biasanya pas demam doang tuh. Cek suhu buruan. Maksud gue tuh kayak slow aja, slow. Itu kan forum publik, forum umum. Sopan aja, nggak usah lu kalau ngomong pakai nada tinggi mulu. Siapa lu, Judika lu? Hah? Heran. Nih tipe-tipe orang kayak gini yang kalau ditagih utang galakan dia gini nih. Gua kalau di situ tuh lak-lakannya gue selepet, tau gak lu? Percaya sama gua, enggak. Nyuruh-nyuruh gua aja lu Google Map lu. Hah? Berani lu nyuruh-nyuruh gua lu. Gua gak bakal percaya sama lu, gak bakal. Gue lebih percaya abis lebaran MBG menunya Hokben, bukan lele hidup lagi, daripada. Tuh, aku paling suka ngeliat momen ini loh, ketika Abu Janda diusir oleh Awu Aimin. Pergi. Aku setuju banget dengan keputusan yang diambil oleh Aimin. Cerdas banget. Ada orang kayak gitu mah mendingan diusir aja. Soalnya apa, dia sudah tidak mengedepankan etika yang baik gitu kan. Yang dikedepankannya itu emosi. Itu kan nggak bener kayak gitu. Abu Janda tahu sendiri kan, orang yang sangat pro dengan istri Will gitu loh. Itu bertentangan sekali sih menurut aku gitu. Dan itu keputusan sudah sangat mantap. Menurut aku ya, Abu Janda itu seperti penumpang gelap dalam politik. Bisa, iya bisa, karena dia itu selalu berada di kubu yang sekarang sedang berkuasa gitu kan. Cuman sayangnya ya, komunikasinya dia itu tidak membuat kubu tersebut menjadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena narasinya dia itu sering sekali mengundang kontroversi dan mengundang provokasi gitu lah, seperti kayak gitu. Jadi bukannya dia lebih baik itu, malah jadi terlihat lebih gimana tuh, kayak jelek gitu lah di mata publik itu, seperti begitu. Karena omongan-omongannya dari si Abu Janda tersebut gitu loh. Seakan-akan nih ya, pemerintah itu betul-betul pro banget sama Israel atau Yahudi gitu kan. Padahal kalau menurut sejarah ya, kalau kita ingat-ingat zaman-zaman baheula gitu segala macamnya, itu kebijakan dari pemerintah Indonesia sendiri itu sebetulnya lebih pro banget ke Palestina. Kenapa gitu? Ya kalau isu-isu ini yang diomongkan gitu, isu-isu tentang Palestina yang diomongkan itu selalu jadi provokasi gitu, seperti gitu. Nah ini si Abu Janda itu paling-paling itu lah kayak gitu ya. Karena kalau kita ingat sejarah, aku dekatnya dengan pernyataan Ferry Amsari tentang bagaimana awal-awal mulanya gitu Indonesia itu seperti mempunyai hutang sejarah kepada Palestina. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Dulu waktu pertama Indonesia merdeka di tahun 1945 itu, ketika Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan secara internasional, yang pertama mengakuinya itu siapa? Palestina. Melalui siapa? Haji Amin Al-Husaini. Nah, beliau ya tuh yang pertama membuka gerbang-gerbang atau pintu-pintu negara-negara lain untuk sama-sama mengakui kemerdekaan Indonesia itu sendiri begitu. Nah, secara begitu itu sudah membuat Indonesia dan Palestina itu begitu dekat sekali hubungannya itu ya, seperti kalau kita mah kayak sahabat segala macam itu. Masa iya kita melupakan masa sejarah itu kan nggak mungkin, karena Indonesia itu orang-orangnya sangat manusianya itu sangat gimana ya, sangat sopan santun, sangat mengerti bagaimana kita membalas budi baik orang lain gitu ya. Apalagi ini sebuah negara yang pertama kali mengakui segitu, itu tidak akan pernah dilupakan untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Kalau si Abu Janda saya nggak tahu orang mana itu, planet mana itu, mungkin dari planet Saturnus atau segala macam, karena dia itu selalu gersang, omongannya itu selalu gersang, selalu bikin emosi orang sampai diusir, pergi kau dari sini, kayak gitu. Kan bikin malu ya, dia pikir dia itu ngomong gitu di guha gitu nggak ada yang nonton. Ini kan TV nasional loh, TV nasional yang mengedepankan etika yang baik. Nah kalau dia mau suka pelupa orang gitu, dasar Kan tidak dibutuhkan. Lu lebih
Gak boleh, gak boleh. Moderator acara beberapa kali mencoba menenangkan situasi dan meminta semua pihak menjaga etika diskusi. Namun karena peringatan itu tidak dihiraukan, bahkan Abu Janda sempat melontarkan kata-kata yang dianggap tak pantas, moderator akhirnya meminta Abu Janda meninggalkan studio. Bagaimana menurut kalian? Abu Jancuk, kon lek pro Israel, urip nek kono karo Monik bedes kiri asu gatel ngono kon, golek pangan di Indonesia nyocot cangkemmu asu kon iku kiri. Buat Permadi Arya alias Abu Janda, gas kena duel. Gak seru kalau cuma debat-debat doang bang, emosi doangnya. Masa nggak? Ayo sama saya, gaskan ditunggu ya, oke? Sugana PDY nepi kasih Abu Janda. Aing nang tanggelut kasih Abu Janda. Erek dina ring, erek di tengah sawah, erek kosongan, erek make alat, samodarna di atas materai. Kasih Abu Janda, suka nepi videonya kasih Abu Janda, lain kasasa kasih Abu Janda, aing nang tanggelut samodarna. Atau non? Jamban ngamuk-ngamuk gara-gara kalah debat sama Bang Peri Amsari. Ngapa rupanya itu ngamuk-ngamuk Kalau kalah debat ya udah diem, minta maaf, akuin kekalahan, jangan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang. Di sini cuma lu doang yang belain istri Will. Yang lain mah orang ada yang belain dia. Emang susah kalau ngomong sama orang yang isi otaknya tai. Begitu tuh, kalau udah kalah kagak mau ngalah. Pantesan aja marah-marah pas gue lihat tadi ternyata bajar-bajarnya Israel belum ada yang dibayar. Belum gajian, kagak bisa ikut lebaran. Medat banget loh. Abu Janda nih anti asing nih, anti Israel, anti Amerika nih. Untung bukan di Aceh itu acaranya. Kalau sampai di Aceh itu Abu Janda. Lo tahu ya, biar lo tahu. Lo Bilang katanya Palestina negara pertama. Jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan dikuatkan ya saumnya ya, juga dimudahkan rezekinya sehari-hari, amin ya robbal alamin. Sahabat channel, pasti videonya sahabat sudah pernah lihat ya bagaimana jalannya debat yang terjadi pada acara Rakyat Bersuara di iNews TV. Bagaimana bisa sahabat saksikan begitu seolah-olahnya seperti kesetanan ya Abu Janda ini ya, ketika berdebat dengan para pakar yang tak diragukan lagi keilmuannya, gak kaleng-kaleng ya. Ada Profesor Ikrar Nusa Bakti yang notabene adalah mantan dubes di Tunisia. Ada Prof. Alek juga kalau tidak salah. Lalu kemudian ada Bang Ferry Amsari juga ya. Dan seperti yang biasa terjadi ya, kosong debatnya begitu ya Abu Janda ini. Tapi karena dia melabeli dirinya dengan sebagai pegiat sosial gitu ya, mungkin dipakai gitu ya, diberikan mic gitu ya oleh iNews TV. Dan ini sangat disayangkan karena bukannya kita mendapatkan sebuah pencerahan, tetapi malah disajikan tontonan yang sangat menjijikan begitu ya, dimana kalau saya istilahkan seolah-olah ya dia tampil sebagai orang yang seolah-olah ya seperti setan yang sedang kesetanan gitu ya, ngegas terus ya tanpa direm dan dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Prof. Ikrar Nusa Bakti bahkan begitu ya. Dan anehnya beliau ini adalah atau dia ini salah satu pendukung Pak Prabowo. Bukankah ini memalukan ya buat Pak Prabowo sendiri ya, buat pemerintah terutama, karena seolah-olah dia membela pemerintah begitu ya. Dan offset saya kira juga sikap pemerintah mungkin tidak begitu juga gitu ya. Tapi ini mah nyanyahoanan kalau istilah orang Bandung, ini hanya sok tahu saja dia ya, dan tidak mau kalah dalam debat gitu ya. Tentu dalam konteks kalahnya itu kalah urat leher gitu ya, karena kalau dari sisi keilmuan ya jauh panggang dari api begitu ya. Nah sahabat, kita akan saksikan juga sebuah pencerahan atau sebuah komentar dari Ustadz Felix Xiao nanti di video berikut ini. Jangan lupa untuk tonton sampai tuntas ya, agar tidak gagal paham. Ada juga seorang pegiat media sosial, ada Opini Juan, ya silahkan nanti di follow ya Twitter atau akun media sosialnya. Demikian juga Ustadz Felix Xiao dan beberapa kawan-kawan kita
pegiat media sosial tadi ya yang sudah menyampaikan opininya. Oke, kita tonton saja sampai tuntas ya video-video berikutnya ini, mudah-mudahan mendapat pencerahan gitu ya. Dan saya ucapkan tak lupa terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe channel ini ya, jazakumullah khairul jaza ya. Dan bagi mereka yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan semoga mendapatkan balasan yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk semuanya, siapapun dia yang menonton channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam aktivitas sehari-harinya, dikuatkan juga saumnya. Salam akal sehat selalu, salam waras selalu, selamat menyimak video-video berikutnya sampai tuntas. Terima kasih. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Pagi-pagi belum zuhur juga, belum duha juga, sudah ngelihat orang marah-marah. Mood booster ya? Iya. Lucu banget lagi ya Allah. Apa sih masalah tuh orang ya Allah gitu kan. Orang manusia ya wae gitu ya, manusia ada-ada aja. Tapi aku lihat ya tipikal Zionis sih ya. Tipikal Zionis itu ya gaslighting, terus kemudian NPD gitu ya. Lucu banget. Yang harus kita ingat adalah teman-teman sekalian, orang itu kalau sudah pakai otot artinya otaknya nggak ada. Dan juga kalau seandainya orang-orang sudah ngomong keras, itu artinya dia sudah nggak punya argumen. Untuk nutupin ketidakadaan argumen itu, orang-orang suka teriak-teriak. Ngomongin siapa sih? Ya enggak, ini ngomongin kepada setiap orang aja, khususnya suka marah-marah. Oh, ada satu lagi tau nggak? Kata dokter Boyke, katanya dokter Boyke, orang yang suka marah-marah itu bisa jadi kehidupan ranjangnya gak bagus. Abu Janda jadi peliharaan negara, masa fakir miskin enggak? Aduh, kocak banget tuh orang. Ternyata bener ya, salah satu ciri SDM rendah itu nggak bisa ngontrol emosi, yang kalau salah lebih cepat mulutnya dibanding otaknya. Cara ngilangin malunya ya ngomel. Dikasih 5 kata, makin tinggi nada bicaranya tuh makin kelihatan jelas kosong isi kepalanya. Nggak tahu lagi musim banget, banyak pengikut, tolol, jadi tengil. Definisi mempermalukan diri sendiri ya ini contohnya. Udah kalah debat, ngegas, salah, juga data-datanya nggak valid semuanya. Ini gokil banget sih ini orang, nggak ada matinya emang. Tapi aku bingung sih, kok orang kayak gini masih aman-aman aja ya? Biasanya kan dulu kalau yang berbeda pendapat atau gimana langsung ditangkapin. Udah jelas-jelas dia melakukan ujaran kebencian tapi masih aja tuh aktif ya. Ya pokoknya kalau mau debat tuh yang sehat-sehat aja lah, gak usah pakai kata-kata kasar. Terus juga mempermalukan diri sendiri di TV lagi ditonton sama keluargamu. Kacau. Kalau darah tinggi jangan makan sate kambing kali ya. Gitu tuh jadinya tuh. Menurut kalian apa yang dilakukan sama dia sudah masuk ranah hukum apa enggak? Boleh komen. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sosok yang kontroversial, yang sering kalau semisal kita nggak marah ke dia itu kayaknya susah banget ya, kayak si Abu Janda ini? Soalnya, ketika yang lain berbicara disertai dengan referensi buku-buku yang dibaca, Abu Janda ini ketika ditanya atas dasar apa membela tindakan Israel dan AS ketika bahas Palestina, nggak bisa ngasih referensi, dan bahkan berbicara kasar saat live di TV nasional. Sampai Aiman, sang pembawa acara membentak dan mengusirnya dengan keras keluar acara. Nah, kenapa narasi ini terus diberi panggung, terlebih oleh MNC TV? Ini bukan kebetulan loh, ini anatomi dari sebuah perang informasi. Senjata utama si Abu Janda ini adalah narasi half-truth atau kebenaran separuh. Dalam ilmu propaganda, ini jauh-jauh lebih berbahaya daripada kebohongan penuh. Gimana enggak, teknik ini menggunakan secuil fakta sejarah yang benar, namun dengan sengaja membuang konteks penting untuk menciptakan kesimpulan yang menipu. Soalnya, kita sendiri kalau nggak cross-check lagi omongan dia, bisa mudah ketipu juga loh. Contoh aja, Palestina milik Ottoman yang diserahkan ke Inggris. Itu klaim yang sering dilontarkan, katanya nggak ada negara
Palestina. Tanah itu milik Kekaisaran Ottoman, lalu kalah perang dan wilayahnya diserahkan ke Inggris. Jadinya Israel lahir dari tanah Inggris, bukan merampas negara Palestina. Nah, menurutmu gimana? Coba kita pisahkan mana yang kebenaran separuh dan mana yang full dengan kebenaran. Faktanya, ya benar bahwa wilayah tersebut berada di bawah administrasi Kesultanan Ottoman sampai 1917 dan Inggris mengambil alih mandat pasca Perang Dunia Pertama. Manipulasinya tuh di sini, menyimpulkan bahwa pergantian administrasi setara dengan tanah kosong tak bertuan yang bebas dibagikan kepada imigran Zionis Israel. Artinya, kekuasaan politik gak menghapus hak kepemilikan pribadi. Berdasar hukum Ottoman 1858, mayoritas lahan produktif dimiliki dan dikelola secara privat oleh penduduk Arab pribumi dengan hak waris berkelanjutan. Jadi itu bukan aset kosong yang bisa disita dan dibagi seenaknya. Nah, narasi tanah kosong ini juga terbantahkan oleh data sensus mandat Inggris 1922 yang bilang wilayah itu dihuni secara mandat dengan penduduk sebanyak 87% Arab Palestina yang terdiri dari Muslim dan Kristen, sementara Yahudi hanya 11% saja. Jadi ada masyarakatnya juga, bukan tanah kosong. Dan status mandatnya bukanlah hak milik Inggris. Dalam pasal 22 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menetapkan wilayah itu sebagai mandat kelas A, yang artinya secara hukum internasional eksistensinya telah diakui sementara sebagai bangsa yang telah merdeka. Posisi Inggris hanya wali administratif sementara, bukan pemilik kedaulatan, apalagi sampai membagi-bagikan tanah. Inilah kebenaran fullnya. Jadi kesimpulannya, kebenaran separuh yang diagung-agungkan si Abu Janda ini bahaya. Dengan mengerdilkan sejarah, tanah itu bukan sekedar nih serah terima kunci Ottoman ke Inggris, katanya ya, secara nggak langsung mendelegitimasi hak perdata, sejarah, dan darah penduduk asli Palestina yang telah hidup dan mengolah tanah itu selama berabad-abad. Jadi kenapa MNC TV kasih mic ke Abu Janda? Apa benar karena pemiliknya adalah Haritanu yang punya hubungan spesial dengan Donald Trump yang notabene selalu dukung Israel? Intinya, lawan propaganda dengan literasi. Karena kebohongan yang diulang 1000 kali di TV akan menjadi kebenaran bagi mereka yang tidak membaca. Bagikan konten ini dan jangan telan mentah-mentah narasi Abu Janda. Kala debat, pembela Israel ini marah sampai diusir dari studio TV. Peristiwa ini terjadi dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV. Pegiat media sosial Permadi Arya yang dikenal dengan nama Abu Janda terlihat debat panas saat membahas konflik Israel dan Iran. Situasi mulai memanas ketika pakar hukum tata negara Ferry Amsari menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hutang budi kepada Palestina karena seorang saudagar Palestina pernah membantu membiayai perjalanan diplomat Indonesia seperti Agus Salim ke Timur Tengah untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Namun sebelum penjelasan itu selesai disampaikan, Abu Janda tiba-tiba merespon dengan nada tinggi dan terlihat marah. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ingin berkomentar terkait acara televisi yang berjudul Rakyat Bersuara yang ditayangkan oleh iNews TV secara live Selasa tanggal 10 Maret 2026. Nah, di situ membahas terkait perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Nah, hostnya itu Bang Aiman Wicaksono, kemudian yang dihadirkan narasumbernya diantaranya itu ahli hukum tata negara Profesor Ferry Amsari, kemudian ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Profesor Ikrar Nusabakti, beliau juga peneliti senior dan pengamat politik. Satu lagi itu Permadi Arya alias si Abu Janda, dilabeli sebagai penggiat media sosial. Yang saya ingin kritik di sini yaitu tim kreatif Rakyat Bersuara iNews. Kalau videonya silakan Bapak Ibu tonton sendiri. Bapak Ibu, tim kreatif di balik acara Rakyat Bersuara, tolong berikan kami rakyat Indonesia tontonan yang berkualitas. Artinya, di saat ada acara debat atau diskusi, terserah mau disetting pro kontra silakan. Tetapi mohon yang dihadirkan itu apple to apple. Kalau ilmuwan, beri kami ilmuwan lagi. Sehingga kalau berbicara itu sesuai data dan fakta. Tidak katanya modal berani. Kalau orang Sunda asal wani modal sosorongot popolotot, nggak ada adab, nggak ada etika. Ya, harusnya namanya diskusi itu ya kalau bisa etikanya itu ada saat berbicara, dikasih kesempatan gitu ya. Cari yang kooperatif. Kalau memang dia tidak bisa, track recordnya kan bisa dilihat. Kenapa orang seperti itu dikasih panggung? Apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu? Apakah ingin mengejar rating supaya naik? Ya, edukasinya nggak ada buat kita. Saya kok nggak tega ya lihat para profesor itu dielu-elu sambil berdiri, sambil ditunjuk-tunjuk. Ya, mana adabnya, etikanya seperti apa? Nggak ada. Yang nonton malah tambah pusing. Ya, tolonglah kasih kami tontonan yang berkualitas. Ya,
Jangan sampai diketemukan di satu meja kan nih. Masa seorang profesor, ahli tata negara, ahli hukum tata negara, yang satunya itu mantan duta besar, pengalaman politiknya juga tidak diragukan lagi. Ini melawan penggiat media sosial. Kalau memang mau nyari rakyat, tolong rakyatnya juga dicari yang berkualitas ya. Sehingga ketemu, debat itu nyambung gitu, bisa sharing gitu. Ya jangan seperti kemarin, apa yang diharapkan? Nggak ada tuh gunanya buat kami. Ya, dilihat kan track recordnya bisa, itu siapa yang diundang. Aduh, parah nih. Sekelas Rakyat Bersuara loh, ini TV nasional. Tolonglah, jangan diulangi lagi. Nih, siapa nih? Si Abu Janda. Lu janda, kalau lu nggak punya fakta dan realita, ya ngomong sejarah, lu harus pakai ini nih, ya. Pakai otak. Kalau ngomong sejarah itu harus pakai otak dan jangan pakai emosi, kekerasan. Lu tidak paham dengan sejarah, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia. Lu lebih baik diam, ya. Mau lu nggak karuan, bahkan sampai mencaci maki orang. Itu otak lu tuh pakai, ya. Itu yang ada di otak lu hanya kebencian, ya, yang ada itu kebencian. Saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita kepada suasana 77 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, perang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir. Sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, sehingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia.